Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurul Afiana Lestari dengan NIM 105731113 Saya dari kelas AK23E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2. Dosen pengampu Ibu Ainun Arija, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi aset tak terwujud. Langsung saja kita masuk ke latar belakang aset tak terwujud. Aset tak terwujud telah menjadi semakin penting dalam dunia bisnis modern. Meskipun mereka tidak memiliki bentuk fisik, aset ini seringkali memberikan nilai yang sangat besar bagi perusahaan. Berikut adalah latar belakang penting mengenai aset tak berwujud. Yang pertama, evolusi ekonomi dan peran aset tak terwujud. Yang kedua, jenis aset tak terwujud. Yang ketiga, regulasi dan pelaporan aset tak terwujud. Yang keempat, tantangan dalam pengelolaan aset tak terwujud. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, aset tak berwujud. Pengertian aset tak terwujud. Aset tak berwujud adalah jenis aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang berbagai jenis aset tak berwujud, cara mengelolanya, serta pentingnya dalam dunia bisnis. Aset tak berwujud, meskipun tidak terlihat dan tidak memiliki bentuk fisik, memainkan peran yang sangat penting dalam nilai dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pengelolaan yang tepat termasuk identifikasi, penilaian, pelaporan, dan perlindungan adalah kunci untuk memaksimalkan nilai aset tak berwujud. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, menarik investor, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Berikut adalah contoh perhitungan sederhana untuk aset tak berwujud, khususnya untuk menghitung amortisasi sebuah paten yang diperoleh perusahaan. Langsung saja kita memasuki contoh kasus. Perusahaan A membeli paten teknologi dari perusahaan B seharga 500 juta pada tanggal 1 Januari 2024. Paten ini memiliki umur manfaat selama 10 tahun. Perusahaan A akan mengamortisasi biaya paten ini secara garis lurus selama masa manfaatnya. Adapun beberapa langkah-langkah perhitungannya, yaitu pertama, menentukan biaya paten. Biaya perolehan paten yaitu sebesar 500 juta. Menentukan umur manfaat. Umur manfaat yaitu 10 tahun. Cara menghitung amortisasi tahunan. Adapun menggunakan rumus amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan dibagi umur manfaat. Amortisasi tahunannya yaitu 500 juta dibagi 10. Amortisasi tahunan sama dengan 50 juta. Yang kedua, langkah perhitungan menggunakan jurnal akuntansi. Pada setiap akhir tahun, perusahaan A akan mencatat amortisasi paten dengan jurnal sebagai berikut. Jurnal amortisasi tahunan, debit beban amortisasi paten
senilai 50 juta. Kredit akumulasi amortisasi paten senilai 50 juta. Langkah-langkah perhitungan ketiga. Pengaruh pada laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi. Beban amortisasi tahunan sebesar 50 juta akan dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Nilai buku paten akan berkurang setiap tahun dengan jumlah amortisasi. Pada akhir tahun pertama, nilai buku paten akan menjadi nilai buku paten awal 50 juta. Amortisasi tahun pertama seharga 50 juta. Nilai buku paten akhir tahun pertama senilai 450 juta. Yang ketiga, akumulasi amortisasi. Akumulasi amortisasi pada akhir tahun pertama akan menjadi 50 juta dan ini akan meningkat setiap tahun dengan jumlah amortisasi tahunan. Ringkasan. Tahap pertama, biaya perolehan paten senilai 500 juta. Umur manfaat 10 tahun. Tahap kedua, amortisasi tahunan senilai 50 juta. Nilai buku paten pada akhir tahun pertama yaitu senilai 450 juta. Tahap ketiga, akumulasi amortisasi pada akhir tahun pertama yaitu 50 juta. Jadi, kesimpulannya, perhitungan ini sederhana dan menggunakan metode amortisasi garis lurus. Dalam praktiknya, perusahaan mungkin menghadapi situasi yang lebih kompleks, yang memerlukan penyesuaian atau metode amortisasi yang berbeda sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya kita memasuki materi jenis-jenis aset tak berwujud. Jenis-jenis aset tak berwujud ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu merek dagang atau brand. Definisi, merek dagang adalah nama, simbol, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang membedakannya dari pesaing. Manfaat, merek yang kuat dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga premium, dan menciptakan pengenalan merek yang luas. Contohnya, merek seperti Apple, Coca-Cola, dan Nike memiliki nilai merek yang sangat tinggi. Jenis yang kedua yaitu hak paten atau patents. Definisi, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual penemuan mereka selama jangka waktu tertentu. Manfaatnya yaitu paten memberikan keuntungan kompetitif karena melindungi teknologi atau proses unik, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi mereka. Contohnya, teknologi inovatif seperti mesin, jet, obat-obatan, dan perangkat lunak seringkali dipatenkan. Jenis yang ketiga yaitu hak cipta. Definisi hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya asli, seperti tulisan, musik, film, dan seni, untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka. Manfaat, hak cipta melindungi karya kreatif dari penggunaan atau tanpa izin, memungkinkan pencipta untuk mendapatkan royalti atau pendapatan lain dari karya mereka. Contohnya, seperti buku, lagu, dan film adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta.
data. Jenis yang keempat yaitu hak kekayaan intelektual lainnya. Definisi ini termaksud desain industri, rahasia dagang, dan hak-hak lainnya yang melindungi inovasi dan kreativitas. Manfaat: melindungi aspek-aspek unik dari produk atau proses bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif. Contoh, desain unik produk elektronik atau resep rahasia suatu makanan atau minuman. Jenis yang kelima yaitu goodwill. Definisi goodwill adalah nilai lebih yang dibayarkan oleh perusahaan ketika mengakuisisi perusahaan lain yang melebihi nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi. Manfaat: goodwill mencerminkan reputasi perusahaan, royalitas pelanggan, dan hubungan bisnis yang berharga. Contohnya, ketika perusahaan besar mengakuisisi perusahaan kecil yang memiliki basis pelanggan yang setia dan reputasi baik, nilai goodwill seringkali signifikan. Jenis yang keempat yaitu software. Definisi software adalah program komputer yang dikembangkan atau diperoleh oleh perusahaan dan digunakan untuk operasi bisnis atau dijual kepada pelanggan. Manfaat: software dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan baru kepada pelanggan, dan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Contohnya seperti perangkat lunak akuntansi, aplikasi seluler, dan sistem manajemen basis data. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, pengelolaan aset tak berwujud. Pengelolaan aset tak berwujud adalah proses administrasi dan strategis untuk mengidentifikasi, mengukur, melindungi, dan memaksimalkan nilai dari aset-aset intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yaitu identifikasi dan penilaian. Identifikasi: perusahaan harus mengidentifikasi semua aset tak berwujud yang dimilikinya, termasuk yang dikembangkan secara internal dan yang diperoleh dari pihak lain. Penilaian: menentukan nilai aset tak berwujud dapat menjadi tantangan. Tetapi ada metode seperti analisis pendapatan, biaya penggantian, dan pendekatan pasar yang dapat digunakan. Yang kedua yaitu pencatatan akuntansi. Pencatatan aset tak berwujud harus dicatat di neraca perusahaan, biasanya pada biaya perolehan atau nilai wajar. Amortisasi dilakukan selama masa manfaat aset. Pelaporan: laporan keuangan harus menyertakan informasi tentang aset tak berwujud, termasuk metode penilaian dan amortisasi yang digunakan. Yang ketiga yaitu perlindungan dan pemeliharaan. Perlindungan: perusahaan harus melindungi aset tak berwujudnya melalui pendaftaran paten, hak cipta, dan merek dagang, serta menjaga rahasia dagang dengan baik. Pemeliharaan aset tak berwujud memerlukan pemeliharaan terus-menerus, seperti memperbarui pendaftaran paten atau merek dan melindungi rahasia dagang, dan pencurian atau pelanggaran. Selanjutnya kita memasuki materi ketiga, yaitu pentingnya aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang kuat dapat meningkatkan persepsi, nilai, dan stabilitas perusahaan secara signifikan, sehingga menarik investor dan dapat menghasilkan lebih banyak pendanaan atau penilaian yang menguntungkan. Yang pertama, keunggulan kompetitif.
Aset tak berwujud seringkali menjadi sumber utama keunggulan kompetitif bagi perusahaan inovasi. Reputasi dan hubungan pelanggan yang kuat dapat membedakan perusahaan dari pesaingnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh aset tak berwujud seringkali merupakan faktor kunci dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan di pasar yang kompetitif dan terus berubah. Dengan mengelola dan memanfaatkan aset tak berwujud dengan baik, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah signifikan dan mempertahankan posisi yang dominan di industri mereka. Yang kedua, nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari aset tak berwujud dapat sangat signifikan dan berkontribusi secara substansial terhadap keberhasilan perusahaan. Dalam banyak industri, aset tak berwujud dapat lebih berharga daripada aset berwujud. Perusahaan teknologi misalnya seringkali memiliki nilai pasar yang tinggi karena paten dan perangkat lunaknya. Yang ketiga, penggerak inovasi. Aset tak berwujud mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengembangkan produk dan teknologi baru. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang keempat, daya tarik investor. Investor seringkali menilai aset tak berwujud sebagai indikator potensi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Merek yang kuat, teknologi canggih, dan hak kekayaan intelektual yang dilindungi dapat meningkatkan minat investor. Dengan mengelola aset tak berwujud secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan nilai keberlanjutan jangka panjang. Aset tak berwujud memainkan peran kunci dalam memberikan keunggulan kompetitif dan nilai ekonomi bagi perusahaan di era modern. Perusahaan perlu secara efektif mengidentifikasi, menilai, melaporkan, dan mengelola aset tak berwujud mereka untuk memaksimalkan nilai dan pertumbuhan jangka panjang. Sementara tantangan dalam nilai dan perlindungan aset tak berwujud tetap ada. Strategi pengelolaan yang tepat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Kesimpulan, aset tak berwujud meskipun tidak terlihat dan tidak memiliki bentuk fisik, memainkan peran yang sangat penting dalam nilai dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pengelolaan yang tepat termasuk identifikasi penilaian, pelaporan, dan perlindungan adalah kunci untuk memaksimalkan nilai aset tak berwujud. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, menarik investor, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Aset tak berwujud memainkan peran kunci dalam memberikan keunggulan kompetitif dan nilai ekonomi bagi perusahaan di era modern. Perusahaan perlu secara efektif mengidentifikasi, menilai, melaporkan, dan mengelola aset tak berwujud mereka untuk memaksimalkan nilai dan pertumbuhan jangka panjang. Sementara tantangan dalam penilaian dan perlindungan aset tak berwujud tetap ada. Strategi pengelolaan yang tepat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.